الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت ربي ورضاك المطلوب. Sahabatku, saudaraku jemaah yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan usia kita. Allah masih beri kita peluang untuk berbuat baik, salat berjemaah. Mudah-mudahan senantiasa Allah membimbing kita, menuntun kita dengan taufik dan hidayahnya, sehingga ketika kita tinggalkan dunia ini, insyaAllah kita betul-betul sudah benar-benar menjadi seorang Islam yang sejati, insyaAllah. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Amin amin amin. Saudara yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih berada pada bulan Rabiul Awal. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih Bukhari Muslim. Semoga pesan ini, semoga nasihat ini dapat kita amalkan. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sahih, itu riwayat Bukhari Muslim. Iza tasahadda ahadukum falyasta'id billah min arba'. Yaitu apabila salah seorang di antara kamu duduk tasahud, artinya tasahud akhir. Kalau kita salat kan tasawuf akhir tu, sebelum memberi salam. Ingat, sebelum memberi salam, jangan lupa kata Nabi, berlindung kepada Allah dari 4 perkara ini. Ini penting. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, muttafaqun alaih, yang kalau kita amalkan, subhanallah, kita bukan saja selamat di dunia, sampai di akhirat. Dan tidak berat mengamalkannya, tak habis 1 menit, tapi dia punya manfaat luar biasa. Ya? Saya bacakan 3 kali, mudah-mudahan kita ingatlah, mudah-mudahan kita ingat, ya, insyaAllah. Ya? Jadi sebelum salam, ulang balik sebelum salam. Nanti kalau tidak habis pembahasannya, kita sambung minggu depan. Gitulah. Kalau kita ngaji betul lama-lama juga kan. Kalau betul. Jadi sebelum salam, bacalah doa, Allahumma inni
a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu 4. Mungkin kita pernah dengar doa ini, cuma kita ni manusia pelupa. Pelupa ni tak boleh tahan. Jadi kita mohon kepada Allah supaya kita diberi ingatan selalu agar dapat mengamalkan doa ini. Saya baca 3 kali, mudah-mudahan ingatlah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min azabil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Sekali lagi, yang agak kurang faham, tak apa, Ustaz tolong tulis, besok kita hantar, ya kan? A'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Maknanya kita camkan betul-betul, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Ini luar biasa. Itu saya kupas. Ada beberapa keberanian orang sekarang tentang neraka. Ini kita kupas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan aku berlindung daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah masihid dajjal. Okey. Saudaraku yang berbahagia, pertama, ada 4 yang kita minta kepada Allah, dan 4-4-nya permintaan sangat luar biasa, penting. Pertama, kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Saya tak dapat nak bayangkan betapa azab neraka itu sangat pedih. Tak dapat nak cakap. Sepedih apapun azab dunia ini, sesiksa apapun azab dunia ini, belum seberapa dibandingkan azabnya akhirat neraka. Saya kasih contoh sangat ringan biar faham. Malaikat yang mengazab itu, saya ulang balik biar mengerti. Malaikat yang mengazab itu, dia tidak punya hati. Artinya dia tak punya perasaan. Dicabut rasa sayang itu tak ada. Dan dia tidak mendengar dan tidak melihat. Jadi menjerit macam mana pun kita, dia tak dengar. Dia tak dengar. Nah, saya kasih contoh supaya lebih faham. Cuba kita tengok dan kita tanya isteri kita, ya kan? Boleh tanya isteri kita tentang perasaan. Bayangkan ketika isteri kita membelah ikan, diberikan kan, dia belah. Ada tak perasaannya kasihan dengan ikan itu? Tak ada. Dia semangat nak belah. Sudah, dia dibelah dia panaskan minyak, dipastikan menggelegar.
Ada tak perasaan isteri kita? Kasihan ikan. Aduh, azabnya lah ikan. Tak ada. Dengarkah dia jeritan ikan itu? Tidak. Karena dicabut perasaan. Bayangkan sudah dibelah, ditaruh cuka lagi, taruh asam lagi, taruh cili lagi. Don't try it home. Bayangkan, tak ada perasaan langsung bentar pun, dah dibelah lagi, ditaruh cuka. Itu kalau logik bukan tak sakit tu, ya kan? Tapi rasa kasihan itu dicabut. Nah, itu neraka. Bahkan dalam hadis dikatakan apa? Seringan-ringan azab neraka. Ini paling ringan. Ingat, ini azab neraka paling ringan. Apa dia? Kaki orang itu belum sampai. Saya katakan belum sampai memijak batu-batu neraka, telah menggelagak ubun-ubun di kepala. Bayangkan. Satu hari di neraka itu sama dengan 500 tahun di dunia. Satu hari di sana kata ulama 500 tahun di dunia. Bayangkan kalau kena setahun berapa lama. Dan makan minumnya jangan cakap. Kita jijik tengok nanah. Betul. Jijik tengok nanah, tapi itulah minuman dalam neraka. Kita takut dengan kalajengking, kita takut dengan ular, tapi itulah yang akan mengazab kita di neraka. Di neraka nanti, dalam riwayat saya jelaskan, ada satu ular namanya Hurais. Ular itu bernama Hurais, besar. Nah, dia akan menangkap. Dan orang tak boleh lari. Tak boleh lari. Pasti berhadapan dengan dia karena dia besar. Terutama yang dia kejar siapa? Orang yang meninggalkan salat yang pertama sekali. Itu dikejar dia betul. Dan orang yang tidak mau keluarkan zakat. Dan banyak lagi. Nah, tadi saya katakan apa? Zaman sekarang, terutama anak-anak muda, mungkin sudah jarang mendengar azab neraka, jadi macam tak takut dia. Saya akan kongsi dengan jemaah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 40. Jadi kalau berjumpa dengan orang yang macam ini, kejadiannya nanti saya cerita, jumpa dengan orang macam ini, suruh dia baca Quran surat Al-A'raf ayat 40. Bukan kita nak apa orang bilang belagak pandai, bukan kita belagak alim, bukan kita nak belagak nasihat, bukan. Kita kasihan dengan beliau kerana dia pun saudara kita juga sesama Islam. Okay? Saya kasih contoh. Saya pernah mendengar, atau mungkin kita pernah dengar begini, apa neraka takut aku, dengan ada kesombongan di situ. Kita kan saking banyaknya dosa kita, tengok, dia bukan takut tapi dia buat juk. Aku kan, kita kan saking banyaknya dosa kita kan, Allah marah dengan kita. Mesti marah. Dia suruh malaikat baling kita ke neraka. Malaikat geram tu. Dia geram dengan kita, dia baling, sekali baling terkuat. Lepas neraka, masuk surga. Kan? Saya pernah dengar orang cakap gitu. Ini kan memperolok-olokkan neraka ni. Ya kan? Bukan dia takut dengan neraka, bukan dia gerun dengan neraka, bukan dia ngeri dengan neraka, tapi buat canda, buat gurau. Saking malaikat saking marah dengan aku kan, dia baling aku, terlepas neraka, selamatlah masuk surga.
sambil ketawa. Betul, ada. Satu. Yang kedua, apa kau takut neraka? Kita tak main lah. Sana banyak artis lah, tengok. Oh, di dunia nak jumpa artis susah, nak jumpa pelakon susah. Dekat neraka nanti kita satu level dengan dia. Bila-bila boleh jumpa, kau tengok. Nak jumpa siapa kau? Ya kan? Dia bukan dia turun, bukan dia takut, tapi buat main-main. Nanti kau pandai lah, neraka panas, kau pasang aircon lah, suruh jemput pasang aircon. Tengok. Pernah dengar begitu kadang-kadang? Ya kan? Saya selalu mengatakan, okey, bercanda dalam hidup, bergurau itu normal manusia, tapi jangan bergurau soal ayat Allah. Saya akan bacakan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 40. Silakan nanti di rumah boleh tengok. Ya. Al-A'raf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Mereka yang tadi, orang tadi yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat Allah itu dua. Kalau orang tanya, ayat Allah berapa? Dua. Satu, ayat yang dicipta alam. Alam ini ayat dicipta. Yang kedua, ayat yang diucap Al-Quran. Ayat dalam bahasa Arab dipanggil tanda-tanda kebesaran Allah. Itu. Kalau ayat kita kalimat beza nanti. Ya. Mereka memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Saya mau tanya, neraka itu termasuk ayat Allah atau tidak? Masuk. Dia permainkan di situ. Maka saya katakan, saudaraku, sahabatku, jumpa orang macam ini, jangan marah, peluk dia. Ajak dia ke jalan yang benar. Sebab kalau kita kutuk pun dia, kita marah pun dia, bukan menyelesaikan masalah. Bukan. Dia tak menyelesaikan masalah. Tapi berikan dia pemahaman. Ini Al-Quran. Mungkin kau tak tahu baca terjemahan. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Mereka yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami. Ingat, neraka itu ayat Allah. Jangan main-main. Jangan kau main-main, jangan kau olok-olokkan. La tufattahu lahum abwabus sama, kata Allah. La tufattahu lahum abwabus sama. Aku tidak akan buka pintu langit buat engkau. Hati-hati. Ini ancaman Allah. Ini ancaman Allah. La tufattahu lahum abwabus sama. Aku takkan buka pintu langit. Kalau Allah dah cakap macam itu, macam mana? Menurut ahli tafsir mengatakan, apa maksud Allah tak buka pintu langit? Dua. Maksudnya dua. Kena faham. Pertama, orang ini kalau berdoa, kalau dia berdoa atau kita doakan dia, doa kita tidak pernah sampai menembus langit karena tertutup. Itu masalah. Bayangkan kalau dia meninggal, kita doakan, doanya tak pernah sampai ke langit. Karena Allah mengatakan, la tufattahu lahum abwabus sama. Aku takkan buka pintu langit buat dia. Yang pertama, doanya ditolak. Nah, yang kedua, ini yang paling berbahaya. Apa itu? Kalau yang meninggal ini, yang wafat ini orang-orang beriman, itu rohnya akan naik sampai langit pertama dibukakan. Semua malaikat bertanya, ini roh siapa yang baik? Wangi rohnya. Roh siapa ini? Hazar roh taibah. Ini roh baik sangat. Siapa punya roh ni?
Oh, ini roh si fulan, ibnu fulan. Sampailah ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai di sisi Allah, Allah kata apa? Uktub illiyin. Tulislah namanya di illiyin. Sudah ditulis di tempat-tempat orang bagus, tempat arwah-arwah Allah itu. Tulis di situ. Setelah itu kata Allah, kembalikan dia ke bumi. Karena di bumi dia akan disoal dan di bumi akan dibangkitkan nanti. Tapi namanya sudah catat. Nah, yang ruh orang yang macam ini macam mana? Nah, ini kata ulama tafsir, bila ruhnya naik ke langit, la tufattahu lahum abwaabus sama. Allah tidak buka pintu langit, tertutup. Kata Allah, lemparkan, balingkan ruh itu. Aku tak mau tengok. Allah Akbar. Allah la tufattahu lahum abwaabus sama. Selanjutnya Allah mengatakan apa? Jadi doanya. Jadi orang begini kalau meninggal, dia belum taubat meninggal. Nah, ini yang masalah. Kita doakan dia macam mana? Tak doakan macam mana? Apa kata orang kampung? Apalah mati, nak doa macam. Bukan masalah susah doakan, sampai tak doa orang. Dia sendiri pun macam itu. Sudahlah tak solat, sudahlah sudah jauh dari Allah, dia melecehkan neraka. Itu masalah. Mungkin minta maaf isteri kita atau anak kita. Mungkin kalau melawan dengan kita satu masalah, tapi kalau dia lecehkan kita lain marah. Dan lain macam marah dia. Betul tak? Mungkin anak melawan mungkin satu hal, tapi bila dia melecehkan, itu yang kita geram. Ya kan? Yang Allah marahkan melecehkan itu. Engkau tak salat satu hal, tapi kau jangan main-main di neraka. Jadi ruhnya pun tak pernah naik ke langit dan doanya tak pernah sampai. Nah, yang selanjutnya ini Quran mengatakan apa? Wala yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil qiyam. Ini Allah mengatakan. Wala yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil qiyam. Dan aku kata Allah tidak akan masukkan dia ke surga sehingga unta boleh masuk lubang jarum. Kan ayat ini jarang kita baca atau memang jarang kita dengar. Al-Quran Al-A'raf 40, silakan nanti buka. Sementara kita kalau dia meninggal, kita doakan, ya Allah, semoga dia masuk ke surga, ya kan? Semoga lapang kuburnya. Sementara Allah mengatakan dia takkan masuk surga sehingga unta boleh masuk lubang jarum. Artinya apa? Mustahil pada akal. Wa kadzalika najzi mujrimin. Demikianlah kami memberi balasan pada orang yang berbuat jahat. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi kita berlindung kepada Allah dari azab neraka, dan kita menjauhkan diri dari bergurau melecehkan ayat Allah. Jangan banyak gurau yang lain, banyak gurau yang lain. Jangan ini buat gurau. Karena ini berbahaya kalau dibuat gurau. Apa ni, neraka tak kisah. Kita kat neraka tak kisah. Jangan. Jadi resiko, efek dari melecehkan neraka, mempersendeguraukan neraka ini, apa dia? Allah karim. Subhanallah, a'udzubillah min zalik. Pertama, doanya tak pernah sampai, dan kita doakan pun tak sampai. Yang kedua, rohnya tak pernah naik ke langit, dilemparkan oleh Allah, dan dia tidak akan masuk surga. Nah, orang yang macam ini kita perlu dia suruh bertaubat, kembali ke jalan Allah. Allah Maha penerima taubat. Selagi ajalnya belum sampai, selagi mati belum datang kepada dia, pintu ampunan masih terbuka. Tidak ada kata terlambat. Ingat,
tidak ada kata terlambat. Walaupun besok dia nak mati, hari ini dia tobat, tak perlu, Allah boleh ampunkan. Yang penting dia mengakui kesalahan. Itu yang paling penting. Jadi sekali lagi, jemaah yang berbahagia, setiap kita solat sebelum salam, waktu lepas baca syahadat tasawuf, baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Besok insyaAllah Selasa depan kita akan sambung tentang azab kubur pula. Ini hari kita berlindung dari azab neraka. Mudah-mudahan Rasulullah SAW pernah bersabda, bayangkan Nabi itu luar biasa. Beliau mengatakan apa? Kullu ummatin dakhalal jannah. Nabi cakap, kullu ummatin dakhalal jannah. Semua umat aku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tak mau. Sahabat bertanya, apakah ada umatmu tidak mau masuk surga? Kata Nabi, ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Siapa yang taat kepada ajaran Islam yang aku bawa, dia masuk surga. Tapi siapa yang engkar, siapa yang melawan, maka berarti dia tak mau masuk surga. Mudah-mudahan kita terlindung oleh Allah dari azab neraka yang sangat mengerikan. Dan di penghujung umur kita berharap untuk husnul khatimah, sebaik-baik akhirat. Allah beri kita peluang untuk bertaubat pada Allah dengan sebenar-benar taubat. Karena jujur, kita adalah orang yang banyak salah. Kita jangan pernah menganggap diri kita paling baik. Ingat, sealim apapun kita, sebaik apapun kita, sehebat apapun ilmu kita, kalau kita masih merendahkan orang lain, suka memperlekehkan orang lain, maka kita bukanlah orang yang baik. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menuntun kita menjadi hamba-hamba Allah yang Dia ridhai, insya-Allah. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Insya-Allah kita jumpa lagi Selasa depan membahas sambungan hadis ini. InsyaAllah memberi panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.